Diri menghadap katamu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam skala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan, semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Besar anugerah-Mu, sejahtera penuh setiap jam ya Tuhan, jika ku perlu ya Tuhan tiap jam, dampingi hamba-Mu. Jika Kau dekat, hanya menggodaku setiap jam ya Tuhan. Jika ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Mari kita masuk di dalam saat yang teduh. Ya Tuhan, aku hendak menyanyi bagi-Mu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagi-Mu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis Kau dengar Tuhan, manis Kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Mari saat ini kita fokus, biarlah mulut kita, hati kita masuk dalam hadirat-Ku. Biarlah boleh menjadi nyanyian yang manis didengar oleh Tuhan. Amin. Ya Tuhanku,
Ku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup, ya Allahku. Aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian puja dan pengagungan. Terima kasih Tuhan. Haleluya Tuhan. Biarlah mulut kami memuji namamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan. Oh manis kau dengar Tuhan. Dan hatiku, biarlah hati kita bersuka cita karena Tuhan. Oh haleluya, terima kasih Tuhan. Dan hatiku bersuka karenamu. Inspirasi buat saya. Satu tokoh yang mungkin saat itu dianggap seseorang yang berdosa. Beliau ini bekerja sebagai seorang pemungut cukai. Namun sangat berbeda dengan ahli Taurat dan orang Farisi pada saat itu. Setelah hatinya tergerak untuk menemui Tuhan Yesus, bahkan segala upaya dilakukan oleh Tuhan, oleh dia untuk menjumpai dengan supaya bisa bertemu dengan Tuhan Yesus. Dia lari karena Tuhan Yesus saat itu dikerumuni oleh banyak orang sehingga dia tidak kelihatan karena tubuhnya pendek, sehingga dia berlari memanjat pohon ara. Begitu upaya yang dilakukan oleh seorang Zakeus. Kenapa sih dia ingin menjumpai? Pada saat itu orang banyak ini menganggap dia orang berdosa karena saat itu dia seorang pemungut cukai yang dia menghalalkan segala cara untuk mendapatkan hartanya. Ternyata Zakeus berbeda dengan kita. Nanti kita bahas apa sih Zakeus ini luar biasa. Setelah dia bertemu, bahkan orang yang sudah mengenal Tuhan mungkin nggak seperti itu. Dia rela tadi berjanji separuh hartanya akan kuberikan kepada orang yang miskin. Bahkan orang yang kuperas akan kukembalikan 4 kali lipat. Hati yang mungkin saat ini panjenengan dan saya belum memiliki hati seperti itu. Padahal kita sudah lama mengenal Tuhan Yesus. Nah ini inspirasi seorang Zakeus yang mungkin dianggap berdosa, tapi ternyata setelah bertemu dengan Tuhan Yesus hatinya berubah luar biasa. Tapi kita tidak membahas dari segi itu karena hari ini saudara kita Bapak Arnold Panjaitan bersyukur karena masuk rumah baru, keluarga yang dinantikan. Ini kemarin waktu mau pendaftaran itu saya sering dicari sama Pak Arnold di sekolah, betul. Khusus ya memang kami yang bekerja di sekolah sehingga ya meskipun tidak bisa membantu tapi kan ya tahu jalurnya ya, banyak yang dikenal di sekolah. Lah ini kita akan saling membantu. Jadi intinya Pak Arnold ini bersyukur anak istrinya sudah ngumpul di sini. Ini anugerah terindah, apalagi masuk rumah baru. Wow. Nah, ini mungkin ada beberapa hal yang perlu dipersiapkan apabila masuk ke rumah yang baru, membangun sebuah kehidupan keluarga. Apa sih yang harus kita siapkan mulai dari saat ini? Ya, Bapak Ibu, kita saat ini berdiri di rumah yang kokoh. Kita bisa membayangkan, wow, ini Pak tukangnya membangunnya seperti apa. Ada kerja keras dari seorang pemilik rumah ini yang mungkin tidak semua orang tahu. Wow, ini kerja keras.
impian dari sang pemilik rumah ini, Bapak Arnold, pasti ini bermimpi bagaimana bisa ngumpul, punya rumah di sini, anak-anak di sini, istri, luar biasa. Ini proses, ini pergumulan yang mungkin bukan waktu berapa tahun Pak Arnold kalau boleh saya tahu di sini sebelum keluarga ngumpul. 1 tahun, luar biasa Tuhan sudah menjawab. Tuhan Yesus baik. Saya dulu pengen punya rumah 7 tahun berdoa sama Tuhan. Proses masing-masing orang berbeda. Nah, ini bagaimana kita menyikapi pergumulan yang luar biasa. Hari ini Tuhan sudah memberikan yang terbaik untuk Bapak Arnold dan keluarga, istri di sini, anak-anak sekolahnya sudah kena semua di SD. Mana SD? Mana? Katolik ya? Yang SMP langsung ke SMP 1, yang SMA Semaker itu SMA juga bagus, favorit di Nganjuk urutan kedua ya. Kalau di Nganjuk nomor 1 Semadan, nomor 2 Semaker itu bagus, luar biasa dengan jalur yang wow. Mungkin awalnya karena kakaknya sana luar biasa, tapi Tuhan memberikan kemudahan. Ini yang harus kita syukuri, Bapak Ibu. Jadi Tuhan melihat sesuatu yang dalam diri kita. Saat kita punya pergumulan, saat kita, oh Tuhan, aku pengen ini Tuhan. Tuhan melihat hati kita saat kita bergumul sama Tuhan. Ini mintanya benar, dengan ketulusan hati atau merasa dia mampu untuk mencapai itu. Tuhan sangat tahu kedalaman hati kita. Jadi bagi banyak orang, rumah itu lambang keberhasilan. Kalau saya ke rumahnya Pak Marpong tuh, wow keren rumahnya. Rumah lambang keberhasilan. Bertahun-tahun bekerja, orang menabung, kepingin punya rumah sendiri. Bahkan mungkin ada yang pengen rumah sampai kredit rumah, lah itu memang nggak bisa. Jalannya orang berbeda-beda. Ambil KPR itu juga rezeki dari Tuhan. Masing-masing kita berbeda. Untuk mencapai impian rumah, kalau orang mengatakan rumahku istanaku. Apakah karena rumahnya megah menjadi istana? Belum tentu ya Bapak Ibu. Rumahnya bagus, lengkap fasilitasnya. Mungkin sebagian orang dunia mengatakan kalau rumahnya bagus, rumahnya artis tuh ada kolamnya, lengkap, satpam, CCTV lengkap. Kalau saya membayangkan, wow enak ya. Tapi apakah di dalamnya mereka merasakan kedamaian, merasakan sukacita? Jawabannya belum tentu. Lalu bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai pengikut Yesus, apa yang harus kita lakukan supaya rumah kita menjadi istana bagi kita yang di dalamnya penuh dengan kedamaian, kesukacitaan? Apa yang harus kita lakukan? Kalau Zakius tadi, Tuhan Yesus mengatakan, Zakius, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Dia pulang dengan hati yang penuh sukacita. Bagaimana kalau Pak Arnold saat ini Tuhan mengatakan, Pak Arnold pulang, aku mau ke rumahmu. Wow, itu belum nyampe rumah, dalam di perjalanan ini seorang Zakius pasti hatinya penuh dengan sukacita. Dia susah payah mengejar Tuhan Yesus, naik pohon ara. Nggak taunya Tuhan hatinya tergerak melihat dia naik di pohon ara. Tuhan melihat hati seorang Zakius.
Lalu hatinya tergerak, Zakius turunlah, aku akan ke rumahmu. Luar biasa. Berarti dari sini bisa kita lihat bagaimana Tuhan ini tergerak hatinya oleh hati seorang Zakius yang saat itu dianggap oleh masyarakat sebagai orang yang berdosa. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, firman Tuhan saat ini mengingatkan rumah ini sudah dibangun. Luar biasa, tadi masuk, wow. Ya meskipun masih ada sedikit yang belum, tapi sudah luar biasa. Saya dulu masuk rumah masih tanah, sudah saya tempati. Bersyukur Tuhan baik. Teman saya datang ke rumah, Bu, belum di keramik, enggak, proses. Nah itu saya mengatakan itu. Saya masuk rumah itu masih pintu belum dikunci, Bapak. Jadi pintu saya tutup, itu apa, arko itu kan dikasih alat-alat semua, tak buat ganjel. Itu saya alami, tapi Tuhan baik. Tuhan menjaga. Ini pintu masih bolong, belakang rumah saya ada bambu, itu kalau ular masuk nggak tahu, tapi Tuhan menjaga. Sekarang boso sudah tertutup, ular sering masuk. Itu dia. Saat terbuka, ular nggak pernah masuk, tidur biasa aja. Ini malam-malam itu kemarin itu Mbak Lina di rumah itu, ayahnya sudah berangkat, ular masuk. Hati saya digerakkan mungkin sama Tuhan. Kok nggak enak ya perasaan saya. Di dapur itu Mbak Lina, dia jalan-jalan pede. Jam 3 pagi saya tahu. Wow, keren. Saya langsung takut. Saya tuh parno sama ular. Anak saya tak bangunin. Dua itu cewek-cewek tuh berani sama ular. Mbak, Aurel itu om, dia berani. Mbak, ada ular. Oh alah mama, kecil mama, gak usah dipikir. Dia ngambil tongkat ini langsung diginikan. Gak taunya dia lari. Lari itu sampai dicari nih kursi, dijungkir balik gak ketemu. Sampai pagi gak ketemu, saya berangkat ke sekolah dulu, ini tugas. Mbak, pintu-pintu yang lain saya tutup. Dia nginep semalam di rumah saya. Heran ini ularnya. Ini ayahnya saya telepon, dah gimana? Sudah ke Surabaya. Tuhan Yesus baik, kau jaga saya Tuhan, jagai saya Tuhan. Saya takut sama ular, tapi saya percaya Engkau menjaga. Pulang sekolah, saya buka pintu tuh kayak orang, aduh ini gimana ini ular ini. Gak taunya, apa namanya, anak saya, Mbak, ularnya belum ketemu stomach, gak usah dipikir. Sehingga anak saya 2. Saya tidur, akhirnya malam tiba, ular belum ketemu, ya sudahlah saya nggak bisa tidur. Tuhan Yesus Engkau baik Tuhan. Semalam saya nggak berani keluar, ambil minum masuk kamar, saya tutup semua. Ruangan tamu itu sudah biarin aja dia jalan-jalan terserah. Akhirnya saya berdoa Tuhan tolong jaga saya. Jam 4 pagi, habis doa pagi saya bangun, saya nyetel itu lagu. Yesus, Yesus, saya pujian terus, Kau berarti bagiku. Saya pujian pelan-pelan nanti biar tetangga gak dengar, suara saya kan keras. Itu habis Yesus, saya lihat Yesus, dia tuh jalan seret. Oh itu dia keluar. Oh ternyata dia takut dengan nama Yesus. Yesus, dia jalan seret. Oh langsung Mbak, teriak saya, anak saya tak panggil Mbak Aurel. Dia mau Mbak, itu loh, mama nyanyi Yesus, dia takut, dia keluar. Oh si Aurel sama si Abel dua-duanya ngambil, srek, akhirnya mati. Saya buang di luar itu. Ternyata ularnya nginep semalam di rumah saya. Dan dia takut dengan nama Yesus. Luar biasa. Ini termasuk kesaksian. Saya cerita sama murid-murid saya di sekolah. Luar biasa nama Tuhan. Ini si ular dia takut. Oh seharian tuh saya mencari itu, nggak berdoa, nggak pujian, dia juga apa namanya, nggak takut. Tapi setelah saya panggil Yesus, Yesus, dia kok muncul, dia jalan. Terus semalam dia di mana dia? Luar biasa. Ini biar nggak tegang nih Bapak Ibu, tapi ini benar-benar saya alami. Saya sering merasakan itu karena suami saya kerja di Surabaya. Kalau hantu mah sudah biasa. Belakang saya tuh kan ada pohon bambu. Orang bilang banyak hantunya di belakang, tapi Tuhan Yesus baik. Nah ini luar biasa. Kita anak Tuhan,
Jangan kalah. Meskipun saya takut, saya percaya Tuhan menjaga, menolong. Yang aure itu sering mah ada perempuan keluar dari kamar Yoben tuh Mbak. Biasa itu, si Aurel itu. Dia bisa tahu ini perempuan keluar dari kamar itu. Ya, dulu kan itu yang depan itu kosong lama. Waktu saya beli itu ya, jadi ya enggak apa-apa. Saya bilang gini, kita hidup berdampingan biasa ya Besti, nggak usah mengganggu gitu ya. Itu betul, Aura itu pemberani Om, kalau sama hantu ular itu wis. Iya nggak apa-apa, kita Besti aja. Kita hidup berdampingan supaya dia nggak ganggu saya. Iya, ya biarin aja. Emang ada yang takut hantu ya di sini? Nggak ada kan, orang Batak masa takut lah. Kita makannya babi, nggak ada. Iya itu, mereka takut sama babi. Tapi puji Tuhan, saya pernah sih, cuman ya biarin aja lah, nggak apa-apa. Kita kembali ke poin kita tadi. Jadi saat kita membangun rumah, supaya rumah kita ini ada Tuhan, apa yang harus kita lakukan? Seperti seorang Zakius yang dianggap orang berdosa, tapi setelah bertemu dengan Tuhan, mendengarkan bahwa Tuhan mau datang ke rumahnya, hatinya langsung diubahkan 360 derajat. Dia berubah. Dia yang semula dianggap orang berdosa, dia memberikan separuh hartanya kepada orang miskin, dan dia mengembalikan 4 kali lipat harta orang yang diperasnya. Karena dia merasa sukacita. Harta yang selama ini dia pikirkan, dia nggak pikirkan itu semua. Dia lepas, dia memilih mengikut Tuhan Yesus. Ternyata ada damai sejahtera. Saat dia memutuskan, biarlah Tuhan Yesus yang memimpin hidupnya. Ada beberapa hal yang penting Bapak Ibu saat kita fokus sama Tuhan. Yang pertama, apabila kita komitmen supaya rumah kita diberkati oleh Tuhan, supaya pekerjaan kita diberkati oleh Tuhan, yang pertama, jadikan rumah ini sebagai rumah doa. Saya tuh kalau mau tidur, suami saya nggak berdoa capek, ya gak sungkan toh, dia senyum. Sungkan karo sopo toh, yuk karo Tuhan toh, mbak Tuhan dikasih berkat luar biasa. Berdoa dulu. Anak-anak saya tak ingatkan, berdoa dulu. Kita sama Tuhan dikasih segalanya. Bahkan saya operasi kemarin di sini, terus saya sudah berpikir, ya Tuhan, Mbak Lina takut lihat saya. Iya, saya takut, tapi Tuhan baik. Saya operasi batu empedu itu bulan November. Batu saya besar segini, ada 7. Sebelum masuk operasi itu dokter bilang, besok Pak pindah kamar karena ibu ini harus masuk ICU 3 hari setelah operasi. Langsung saya panik. Oh Tuhan, masa saya masuk ICU? Ya, saya bilang gitu sama dokternya. Malam saya berdoa, Tuhan Yesus Engkau baik. Saya enggak, kalau saya boleh minta, saya enggak mau masuk ICU Tuhan. Ini telepon sama keluarga, semua dikasih tahu, semua sekeluarga panik, tapi berdoa semua. Besok pagi hati saya sebelum saya dinaik di bed itu, Bu, jangan lupa Pak, ini nanti geser setelah operasi masuk ICU. Saya langsung berdoa, Tuhan Yesus, saya percaya Engkau baik, rencanamu yang terbaik. Saya yakin dan percaya, hamba-Mu ini yakin Tuhan. Sudah saya jalan, digledek, dia gak boleh masuk, naik di lantai 3 itu. Saya gini aja, 9 kurang 1/4 disuntik anestesi itu. Tuhan Kau baik, aku berserah Tuhan kepadamu. Setelah operasi selesai, saya nggak tahu, ternyata saya bangun-bangun Bu Yeni. Terus saya bilang gini, hah? Apa? Saya langsung gitu, nggak taunya, loh, Ibu sudah sadar? Loh, sudah selesai tuh? Sudah Ibu, saya lihat jam 12 kurang 1/4, berarti 3 jam saya operasi. Sama dokter diperiksa, sama semua perawat diperiksa, Ibu normal semuanya,
enggak jadi masuk ICU. Tuhan Yesus baik, dia bingung. Perawat keluar, Bapak, Bu Yeni. Berapa kali saya ditolong sama Tuhan. Jenengan juga pasti mengalami pertolongan Tuhan. Keluarga mungkin Pak Ronald, Pak Arnold tadi disampaikan betapa pertolongan Tuhan. Kita nggak bisa hidup sendiri. Tapi kuncinya apa? Rumah kita ini dijadikan rumah doa. Jangan sampai kita nggak berdoa sehari. Rumah kita dijadikan rumah doa. Kalau ingin hidup kita diberkati, biarlah doa-doa kita menjadi dupa yang harum, pujian kita menjadi dupa yang harum di surga. Tuhan melihat kita, malaikat di surga bertepuk tangan melihat pujian penyembahan kita. Mungkin kita GKJW, HKBP nggak ada pujian penyembahan. Kalau saya pribadi mungkin jenengan Batak, saya Ambon. Jadi kayaknya kalau nggak greget ini kurang sip gitu ya Mbak Lina. Saya juga. Jadi bagaimana kita memuji, masuk hadirat Tuhan, pujian penyembahan, merasakan hadirat Tuhan yang luar biasa. Kita pujian aja bisa menangis. Ini kita rasakan pujian ini menjadi dupa yang harum. Yakin dan percaya nggak akan sia-sia doa-doa kita, pujian kita di rumah nggak akan sia-sia. Di rumah yang baru ini apalagi kita berikan pujian yang terbaik. Doa-doa jangan pernah putus, jangan pernah berhenti berdoa di rumah kita. Yang pertama. Yang kedua, jadikan rumah ini tempat saling mengampuni. Dasar hidup keluarga Kristen adalah kasih. Kalau sudah kasih, tidak ada kesalahan yang tidak bisa diampuni. Suami istri bertengkar, tidak apa-apa, biasa, manusiawi. Karena kita memang berbeda sudut pandang. Setelah pisu-pisuan, ya nggak apa-apa. Saling mengampuni. Katanya Tuhan, kemarahanmu jangan sampai matahari terbenam. Nggak boleh ada kemarahan sampai matahari terbenam. Jadi saat ini marah, ya nanti sudah nggak boleh. Saling mengampuni. Kalau kita di dalam keluarga masih ada permasalahan, masih ada kemarahan, Tuhan mengatakan selesaikan dulu permasalahanmu, baru datang kepadaku. Enak aja masih bertengkar, Tuhan aku minta ini, ya gak bisa. Selesaikan dulu permasalahan kita sebelum datang kepada Tuhan. Karena yang menjadi penghambat doa-doa kita adalah apabila kita masih ada permasalahan, sesuatu yang belum selesai. Ini firman Tuhan. Apa saya nggak pernah? Ya sering. Tapi jenengan bisa mencoba. Bisakah doa terjawab? Kalau masih punya masalah di dalam satu keluarga, punya masalah dengan siapapun, selesaikan dulu masalah. Bu, selesai menurut siapa? Menurut kita atau menurut Tuhan? Ya, yang betul standar kita adalah menurut Tuhan. Itu yang kedua. Jadi yang pertama tadi rumah dijadikan rumah doa. Yang kedua saling mengampuni. Yang ketiga Bapak Ibu, jadikan rumah ini tempat berbagi berkat. Biarlah rumah kita diberkat, jadi berkat. Oh, Bapak Arnold ya orangnya terbuka, katanya tetangga. Orangnya kalau ketemu orang senyum, kita jadi berkat. Senyum aja sudah jadi berkat. Kalau ketemu orang, kita anak Tuhan loh. Kasih senyuman, senyum itu ibadah. Senyum itu kebaikan. Apalagi tetangga datang ke rumah, silakan ibu, mari sini ibu.
jadi berkat buat orang lain. Akhirnya banyak doa-doa dari orang itu. Bapak itu baik, luar biasa. Jadi yang ketiga, biarlah rumah ini boleh menjadi berkat buat orang lain, berkat bagi siapapun yang datang ke rumah ini. Oh Bapak nanti rumahnya boleh nggak dijadikan nanti saat ada Agustusan untuk rapat? Oh silakan, silakan. Rumah panjenengan jadi berkat. Saat ini juga jadi berkat. Ini akan banyak doa-doa yang dinaikkan. Tuhan akan melihat. Oh berarti punyanya ini untuk dibagikan kepada orang lain. Tuhan sudah memberikan contoh banyak hal, memberkati orang lain. Tuhan 5 roti 2 ikan bisa untuk memberkati orang banyak. Yang ketiga, jadi rumah ini boleh menjadi berkat bagi siapapun yang datang, tetangga sekitar, apapun, bukan hanya rumah yang kita miliki. Pak Arnold, saya pinjam motor ya Pak Arnold. Tetangga mungkin lagi ada kepentingan. Oh iya Ibu silakan. Itu kita jadi berkat buat orang lain. Yang keempat, yang terakhir Bapak Ibu nggih, jadikan rumah ini tempat anak-anak belajar mengenal Tuhan. Ini yang paling penting Bapak Ibu. Pertama kali anak-anak kenal Tuhan melalui kita sebagai orang tua. Biarlah melalui rumah ini anak-anak yuk baca firman. Kalau di sekolah minggu saya ini sudah digerakkan GKJW, setiap hari anak-anak harus membaca Alkitab. Saya kirim di grup sekolah minggu. Ini gerakan dari GKJW, seluruh GKJW Jawa Timur. Anak-anak membaca Alkitab setiap hari. Di situ ada soal yang harus dikerjakan. Nanti setiap minggu ada pertanggungjawaban. Ini di sekolah minggu. Kalau di rumah monggo anak-anak, Bapak Ibu mengenalkan Tuhan. Bagaimana caranya baca Alkitab? Iya, tapi kita sendiri nggak memberi contoh. Bukan hanya itu, sikap kita, teladan kita, ucapan kita, itu adalah cara kita bagaimana kita mengenalkan Tuhan Yesus kepada anak-anak kita. Karena anak-anak kita ini bercermin kepada kita. Oh anaknya ini, oh iya anaknya jos, orang tuanya baik. Berarti orang melihat, oh itu putrane siapa ya, kok begini. Berarti orang tuanya memberikan contoh yang baik kepada anak-anaknya. Keluar di sekolah, oh iya sopan sekali anaknya. Jadi bagaimana kita memberikan pengenalan Tuhan melalui sikap kita, perkataan kita, perbuatan kita. Bukan hanya membaca Alkitab setiap hari, tapi kita juga memberikan contoh. Apakah itu mudah? Kelihatannya, tetapi sulit. Jangan lupa berdoa. Doa itu nafas hidup orang beriman. Tidak boleh berhenti. Kalau berhenti berarti kita tidak bernapas. Setiap hari jangan putus berdoa. Itu kalau anak-anak sekolah minggu begitu saya memberitahu. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ada 4 hal supaya rumah ini mempunyai pondasi yang kuat. Bagaimana menghadirkan Tuhan, bagaimana Tuhan Yesus menjadi fokus dalam kehidupan kita. Yang pertama tadi menjadi rumah doa, yang kedua tadi saling mengampuni, yang ketiga bagaimana rumah kita boleh menjadi berkat bagi siapapun, dan yang terakhir kita selalu mengenalkan Tuhan Yesus kepada anak-anak kita baik melalui sikap, perbuatan dan perkataan kita. Jadi intinya Bapak Ibu, hari ini kita bersyukur Bapak Arnold Panjaitan beserta Ibu dan anak-anak masuk rumah yang baru supaya pondasinya kuat. Bagaimana kita berfokus kepada Tuhan Yesus. Ada 4 hal yang penting. Saat ini kita semua belajar, kita manusia terbatas, tidak sempurna, tapi kita mau berubah, berupaya untuk menjadi lebih baik, dan lebih baik. Satu yang menjadi dasar keluarga Kristen yaitu kasih. Biarlah kasih senantiasa menjadi dasar dalam kehidupan kita, sehingga apapun yang kita lakukan, nomor 1, kasih.
Dan apabila kita sudah mempunyai kasih, tentu Tuhan akan mengasihi kita. Biarlah firman Tuhan hari ini melalui Zakius mengingatkan kepada kita bahwa bersama Tuhan akan ada damai sejahtera, akan ada sukacita, dan Tuhan senantiasa memberkati kita semua. Bapak Arnold beserta keluarga mulai saat ini sampai selama-lamanya, sampai anak-anak menjadi anak-anak yang sukses diawali dari rumah ini. Amin. Mari. Diberkatilah untuk selamanya, sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Amin. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati rumah, memberikan damai sejahtera, sukacita, mulai saat ini sampai selamanya. Kita hayati pujian ini. Biarlah keluarga kita senantiasa diberkati oleh Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan memberkati rumah keluargaku. Apa yang telah Tuhan berkati, diberkatilah untuk selamanya, sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati, sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya. Amin. Terima kasih Tuhan, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Mari kita masuk di dalam doa syafaat. Saya mau ikut Yesus, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Saya mau ikut Yesus, saya mau Engkau selamanya. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah, meskipun saya susah, menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Biarlah apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, baik susah, senang, sehat maupun sakit, bila kita tetapkan hati kita untuk mengikut Tuhan, apapun keadaan, saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus
selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Terima kasih, kami kembalikan kepada khusus. Terima kasih. Mungkin demikian Pak Arno, ibadah pada sore hari ini sudah selesai. Waktu kami berikan kepada tuan rumah. Monggo. Tuhan, jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Biar saatnya nanti ku tak berdaya lagi. Hidup ini sudah jadi berkah. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini selamat jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi. Hidup ini sudah jadi berkah. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi. Hidup ini sudah jadi berkah. Serta mulia. Berdoa dulu. Ya biar dia berdoa dalam hati. Nah, berdoa dulu minta sama Tuhan. Ya, kita berdoa sama-sama nggih Bapak Ibu untuk anak kekasih kita. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kembali kami datang menghadap kami dan bersyukur atas kebaikan Tuhan yang senantiasa berkali-kali kebaikan Tuhan kami boleh rasakan di tempat ini. Terima kasih Tuhan atas penyertaan Tuhan melalui anak kami Clay di sini Tuhan. Genap berusia 15 tahun Tuhan Yesus. Tuhan sudah menjagai sampai 15 tahun ini bukan karena kebaikan kami, tetapi Engkau Allah yang luar biasa, Allah yang setia bagi kami Tuhan.
Kau berkati anak kekasih kami ini Gladys di dalam kehidupannya sehari-hari, di dalam pendidikannya, di dalam setiap apa yang dilakukannya. Kau tambahkan hikmat, imannya semakin bertumbuh dari hari ke hari, selalu takut akan Tuhan. Biarlah Tuhan Gladys ini dimanapun dia berada, di sekolah, di rumah, di gereja, dimanapun dia boleh menjadi sinar terang, boleh menjadi berkat, dan kau buat berhasil apa yang dicita-citakan. Kami yakin dan percaya masa depan yang terbaik Tuhan sudah siapkan. Terima kasih Tuhan, kau berkati ke depannya lagi Tuhan. Sekali lagi Tuhan, tambahkan hikmat-Mu Tuhan. Bila anak ini boleh menjadi anak Tuhan yang manis, yang taat kepada Tuhan, setia kepada Tuhan, kepada orang tua juga, dimanapun dia berada, senantiasa selalu menjaga hatinya, menjaga imannya sampai selama-lamanya. Amin Tuhan. Kami menyerahkan anak yang satu lagi Tuhan, Rafael ke dalam tangan kuat kuasa Tuhan. Di Jakarta mungkin Tuhan jauh dari orang tuanya, tetapi kami yakin dan percaya kami punya Allah yang luar biasa, Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan anak-anaknya, terlebih Farel di sana Tuhan. Berkati studinya, buat studinya berhasil, dan nanti apa yang menjadi pergumulannya, cita-citanya, Tuhan pasti sudah siapkan yang terbaik. Dia nanti boleh menjadi anak yang sukses, boleh kembali ke rumah ini Tuhan, bertemu dengan keluarganya, membawa berkat, membawa damai sejahtera, membawa kesuksesan yang membuat orang tuanya bangga. Terlebih Tuhan, berkati hari-harinya di sana, jadikan dia anak yang takut akan Tuhan, sehingga apapun yang dilakukan hanyalah seturut dengan kehendak Tuhan. Tuhan, jadikan Tuhan lingkungannya lingkungan yang baik, sehingga boleh membawa anak Farel ini menjadi anak-anak yang setia, boleh menjadi sinar dimanapun dia berada, menjadi terang. Terima kasih Bapak yang menyerahkan anak kekasih kami ini ke dalam tangan kuat kuasa-Mu. Haleluya, amin. Kita menyanyi lagu hari yang aduh, bertambah 1 tahun usiamu, bahagialah kamu yang ku beri, bukan jangka cincin, bukan seikat bunga atau puisi, juga kalung hati. Maaf, bukannya pelit atau gak mau, mudah dikit yang aku beri padamu, doa setulus hati. Diam yuk, 3, 2, 1. Semoga Tuhan melindungi nggak potong kuenya, tercapai semua angan dan cita-citamu. Mudah-mudahan diberi umur panjang, sehat selama-lamanya. Dan nanti kue pertama kasih mama, terus papahnya ya. Itu aja untuk makan. Semoga Tuhan melindungi kamu, semoga tercapai semua angan dan cita-citamu. Mudah-mudahan. Terima kasih Papa, mamanya dulu, mama. Sehat selama-lamanya. Suami mama. Ya, Tuhan Yesus memberkati Papa juga. Bapaknya dicium, ya. Adek, ya.
saya mengucapkan banyak terima kasih. Kami hanya ngomong udah nyambung kemana-mana, lengkap semuanya. Itu profesionalismenya ada di situ. Dan di kesempatan ini juga saya mengucapkan banyak terima kasih Ibu ya. Dan juga saya menitipkan anak kami nantinya, karena Ibu juga selain di SD, di SMP juga kebetulan nanti bisa selain mendoakan, mengawasi, membimbing, kami sampaikan Ibu, sama nanti Pici juga kan sama ya. Harapan kami diarahkan, terus mungkin sekalian menitip buat guru-guru yang lain tentunya, karena kita tahu bahwasanya apapun ceritanya dia pasti bukan shock, tapi psikolognya itu pasti ada kebingungan gitu ya. Mungkin harapan kami ya adaptasinya pasti ya. Jadi bisa nanti kami titipkan ke teman-temannya Ibu, biar gurunya, biar dimaklumi ya, karena apapun ceritanya kayak kemarin si Pici kan sama si Alin, nanti saya ajari bahasa Jawa katanya kan, luar biasa gitu. Dia aja udah berpikir seperti itu, karena apa? Ini kan masa perubahan gitu ya, perubahannya yang begitu drastisnya, maklumlah bahasa gitu ya. Selain psikolognya tadi, bahasanya pasti dia akan susah ya, mungkin buat anak-anak nantinya memang pasti gampang, cuma kan seiring dengan waktu. Dengan ini saya titipkan ya Bu ya. Ya, mudah-mudahan dengan adanya Ibu, saya perasaannya sudah tenang. Dan begitu juga nanti di Kertosono, di Semaker ada kebetulan dari kakak dikenalkan ya Ibu Donita. Itu nanti akan saya titipkan. Artinya di situ kita sebagai anak Tuhan merasa senang, merasa terlindungi, terarahkan, dan luar biasa. Kami tidak tahu semua ini bisa seperti ini, tapi ini pasti akan arahan, bimbingan. Kok saya bisa diarahkan sama kakak ketemu dengan ibu itu, kok saya bisa ketemu dengan ibu melalui Pak Berbau sama Ibu Tina, kan seperti itu semuanya. Itu kan bukan kita, melainkan penjemahan Tuhan. Sekali lagi terima kasih. Baik, khusus luar biasa, sama saya juga banyak bantuannya Bu ya. Ya, sama Bapak. Jadi tiba-tiba kami dengan model bahasa tulang gitu kan, saya juga bingung mau jawab apa gitu ya, tulang gitu. Bahasa akrab itu. Ya, makanya biar aja tulang saya dia ngomong berarti kami jawabnya ngomong dulu ya. Dari rumah manggil tulang, Biji manggil tulang, Mbak-mbaknya manggil tulang. Itu waktu di sekolah saya kan manggil tulang, teman-teman guru gitu. Tulang ibu opo. Jadi kalau saya dulu di kerjaan dipanggil opung, karena bahasa itu kan di atas opung, jadi sama dengan ini kebetulan tulang. Jadi ya saya pakai bahasa Batak ya. Mau lihatnya mah di studi kita kedua Abang Nami ya, kakak Nami, lain Nami, jadi dua tiga Nami, soksoninan nalain na siguro ko sa lugar. Walang dinanyaroon na ibang Nami, masalah siguro Nami, pwede kita natin kusong, di mana kalau ucapan syukur waktu Tuhan ini melalui kebaktian Borneo. Jadi di sana ini kita loh, nih suami mengelola, tunggu itu mengelola. Jadi itu orang pun apa,
Anu ngatu pasudi, masuk sapi nonton nabi ngatu pasudi jadi Mbak. Ya, maksud tuh ya. Jadi ya tahu non sekalian kita non beta masih kecil, beta ingat tempo itu, siapa minum beta sampai mama bekas aku, mama menyanyi di ujung-ujung. Tak sampai besar lagi, beta terlupa menyanyi. Siung mama, beta rindu mau pulang. Siung mama, mama sudah kurus lagi. Beta belum balas mama, mama pun capek. Siung dulu, siung tete manis, jaga beta pun mama. Siung mama, beta rindu mau pulang. Siung mama, mama Sulia urus lagi. Beta belum balas mama pun capek. Sio dulu sio tete manis.